Beliau melanjutkan, oke yuk kita data semuanya. Kita daftar inventaris. Mana yang sedang ada di atas sehingga kamu takut jatuh ke bawah. Dan kita lihat, mana yang sekarang kondisinya ada di bawah sehingga kamu nggak perlu takut lagi jatuh ke bawah. Orang udah di bawah. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Saya ingin cerita topik tentang takut gagal. Dulu waktu saya memulai jalankan usaha ini, alasan saya sederhana sekali, kepengen sukses. Ya karena hidup saya sebagai seorang perantau benar-benar nyesek lahir dan batin. Samalah seperti yang dirasakan Anda yang hari ini juga merantau. Secara pekerjaan luar biasa beratnya, gaji saya sebagai guru SD waktu itu hanya 1,5 juta. Dan secara batin lebih nyesek lagi karena terpisah dari orang-orang yang kita sayangi. Oke, saya punya alasan yang sangat kuat untuk memulai usaha ini. Saya serba kekurangan. Saya muka badak korbankan apapun untuk memulai usaha ini. Cari utangan dari 10 orang teman saya. Benar-benar 10 saya tahu. Karena saya tulis nama mereka. Rumahnya jauh-jauh. Naik angkot lagi. Jadi orang mau ngutang aja butuh modal. Ketika saya sudah memulai usaha ini, 7 langkah sukses itu saya kerjakan. Dan saya benar-benar membuat buku impian. Nih buku impian saya buat tahun 2003. Nih foto masa kecil digendong ibu. Dan saya lakukan presentasi. Follow up. Datang ke pertemuan. Saya beli Walkman tuh pemutar kaset pita ya. Tempelin ke handsfree, naik angkot, naik bus sambil dengerin. Kemana-mana saya juga bawa buku positif. Saya baca. Pokoknya 15 menit setiap hari. Bener-bener saya lakuin 7 langkah sukses itu. Ngurusi pelanggan. Bahkan pernah nganterin 1 box kalsium saja pesanan pelanggan. Saya nganterin dari kos-kosan saya, itu di daerah Jakarta Selatan, ke rumah pelanggan saya di belakang bandara Tangerang. Jadi saya lakukan semuanya. Bener-bener patuh. Namun yang saya rasain prospek-prospek nolak mulu. Alami dong kalau saya mulai meragukan cara kerja itu bisa berhasil atau tidak. Atau saya juga mulai meragukan diri saya sendiri, bakat atau tidak. Saya neton Rebo Legi. Jangan-jangan bisnis ini nggak cocok buat orang yang netonnya Rebo Legi. Intinya kemudian saya takut gagal. Kalau tahu ujungnya gagal, ngapain saya jalanin, ya nggak? Nah tentu saja hal itu saya sampaikan pada upline saya. Bukan berarti saya mau menerima kondisi hidup saya yang serba susah itu. Tetapi saya cuma takut sia-sia waktu menjalankan sesuatu yang ujungnya gagal. Upline saya tatap mata saya. Terus dia bilang, kamu takut gagal ya? Jangan-jangan kamu takutnya nggak pas nih, kata dia. Contoh, orang yang takut jatuh, itu kalau saat itu dia ada di ketinggian. Orang yang takut ntar miskin berarti saat itu dia sedang kaya raya. Bahkan beliau sampai bercanda, ada 2 mobil, yang satu mobil penyok, satunya mobil mulus. Papasan nih, siapa yang takut kebaret? Mobil penyok atau mobil mulus yang takut kebaret? Yang mobil mulus yang takut. Takut nanti jadi penyok. Oke, penjelasan yang masuk akal. Lalu upline saya bilang, tadi kamu takut gagal. Kalau kamu takut gagal, berarti kondisi saat ini kamu sedang sukses. Ibaratnya, kalau kamu sekarang takut jatuh, kondisimu ada di ketinggian. Nah, pertanyaan saya, tanya upline saya, kondisimu hari ini apakah sudah sukses atau masih gagal? Karena tadi kamu bilang, takut ntar gagal. Keuanganmu, apakah sekarang keuanganmu sudah sukses atau keuanganmu masih gagal? Nah, cocok nggak orang takut miskin padahal dia sedang miskin? Beliau melanjutkan, oke yuk kita data semuanya. Kita daftar inventaris. Mana yang sedang ada di atas sehingga kamu takut jatuh ke bawah. Dan kita lihat, mana yang sekarang kondisinya ada di bawah sehingga kamu nggak perlu takut lagi jatuh ke bawah. Orang udah di bawah, nggak ada risiko. Keuangan gimana? Di atas atau di bawah? Saya jawab, di dasar jurang. Oke. Perlukah kamu takut rugi? Perlukah kamu takut miskin? Nggak perlu, orang kamu udah miskin kok takut miskin. Tentang kebebasan waktu. Orang sukses kan bebas waktu. Nah, gimana kamu?
Apakah kebebasan waktumu ada di atas atau kamu ada di bawah, nggak punya kebebasan waktu? Saya jawab, di bawah. Terus ngapain kamu takut sibuk? Ngapain kamu takut capek? Tanya beliau. Kecuali kamu sudah nyaman, merdeka, freedom, lalu sekarang mau capek-capekan lagi. Lah itu baru takut. Mulai nyambung. Saya mulai nyambung deh. Lanjut. Beliau melanjutkan, sekarang kita ngomong tentang hasil yang belum kamu rasakan, padahal kamu merasa sudah melakukan langkah-langkah yang disarankan. Bedakanlah antara tidak berhasil dan belum berhasil. Karena hasil itu adalah sebuah benih yang dirawat dan mulai tumbuh. Tunasnya, batangnya, dan seterusnya. Sebuah proses. Yang harus dipahami tentang hal itu adalah, itu normal atau nggak normal. Untuk sebuah proses kesuksesan, cek dulu. Jangan-jangan yang kamu anggap gak normal itu normal. Saya jadi ingat ada salah satu pembicara yang luar biasa sukses. Hidupnya berubah total luar biasa deh. Dan beliau nyeritain di awal dulu memulai itu sampai 7 bulan presentasi tiap hari, follow up tiap hari. Gak ada yang gabung, gak ada yang pesen produk. 7 bulan. Bukan 7 bulan tanpa kerja loh. 7 bulan kerja keras, tiap hari keluar rumah ketemu orang. Gila ya, ternyata yang dianggap orang gagal kalau mereka mengalaminya, ternyata bagi orang sukses itu nggak gagal. Benih itu tumbuh nantinya. Bahkan pembicara itu ngomong, yang tumbuh bukan cuman benih yang saya tebar, tapi dalam diri saya sendiri semakin ada tekad untuk membuktikan. Yang jelas, nggak ada tetes darah air mata yang sia-sia di mata Tuhan. Semua dihitung. Kalau orang sukses bilang kalkulator Tuhan nggak pernah salah deh. Bukan kalkulator manusia loh, kalkulator Tuhan. Kembali ke laptop, saya takut gagal. Orang yang ada di bawah nggak perlu takut jatuh. Karena yang boleh takut jatuh hanya orang yang sekarang ada di atas. Izinkan saya sekarang bertanya pada Anda. Tujuannya adalah untuk berbagi inspirasi dan menguatkan Anda supaya Anda bisa sukses. Saat ini kehidupan Anda secara ekonomi ada di atas atau di bawah? Kalau Anda menjawab dalam hati Anda, saya sekarang lagi ada di bawah ekonominya, Anda nggak perlu takut jatuh, Anda nggak perlu takut gagal, karena kondisi itu sudah kondisi gagal. Justru itu menjadi motivasi untuk naik ke atas. Lakukan terus. Yang penting Anda tempel mentor Anda supaya ada yang dampingin. Tentang kebebasan waktu yang sekarang Anda miliki, menurut Anda sekarang sangat terpenjara waktu atau sangat bebas waktu? Nah, kalau jawaban Anda saat ini saya masih terpenjara waktu, sibuk, gak kumpul sama keluarga, gak punya kebersamaan, nah Anda gak perlu takut gagal. Wong, kondisi ini sudah kondisi yang gagal, Anda sedang naik ke atas, gak perlu takut jatuh, gaspol. Anda justru beruntung punya motivasi untuk naik. Tentang martabat dan harga diri Anda, gimana? Saat ini martabat dan harga diri Anda ada di atas atau di bawah? Apakah banyak orang menghargai Anda? Atau banyak orang menghina Anda, meremehkan dan merendahkan Anda? Nah, kalau jawaban Anda, kondisi sekarang saya benar-benar nol, harga diri, martabat nol, banyak orang menghina saya, nggak cuma saya, keluarga saya. Nah, lalu Anda takut apa lagi untuk meraih martabat dan harga diri? Wong, Anda udah di bawah kok takut jatuh ke bawah. Justru jadikan itu motivasi untuk naik ke atas. Wah, selesai ngobrol-ngobrol itu, rasanya kayak ada pencerahan. Saya nggak pernah takut lagi. Saya nggak pernah takut jatuh. Saya sadar saat itu kondisi saya di bawah. Saya nggak pernah lagi takut gagal. Karena saya menyadari saat ini saya belum sukses kok. Orang belum sukses kok takut gagal. Dan ketika menghadapi semua penolakan-penolakan, saya nganggap itu normal. Yang lain juga kayak gitu. Justru itu jadi bahan kisah sukses saya waktu nanti saya ada di panggung kemenangan. Yang penting tetap ikuti jalur PBO, parameter Business One Vision. Ada reward di sana, gempur dengan PBO. Itu akan mempercepat sukses Anda. Akhirnya ya satu demi satu impian-impian mulai menjadi kenyataan. Jadi nggak usah takut gagal lagi ya teman-teman. Karena Anda sudah tahu sekarang konsep cara berpikirnya. Jauh lebih takut buang umur ada dalam kondisi yang nggak sukses.
Karena itu kondisi yang akan membuat kita terpisah dengan siapapun orang yang kita sayangi. Saya yakin Anda pasti sukses. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan, gempur PBO-nya, lihat reward-nya, dan go freedom!